Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa dari D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B tingkat 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi dari organ reproduksi pria dan wanita. Pengertian sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia salah satu sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Yang pertama, organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria berada di dalam panggul. Beberapa jaringan terletak di luar panggul dan di dalam skrotum. Fungsi dari organ reproduksi pria untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Yang pertama ada epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper. Kalau eksternalnya skotum dan penis. Untuk bagian eksternal, penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Bagian internal, testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens atau saluran sperma adalah tabung berotot lurus dan tebal yang membawa sperma dari epididymis ke ampula dan akhirnya ke saluran ejakulasi. Vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar Cooper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang terdiri dalam uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Terdapat 3 daerah uretra, yaitu uretra prostat melewati kelenjar prostat, uretra menyelaput melawan diafragma urog, uretra spon atau penil yang melawan daerah. Yang kedua, organ reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terletak di dalam rongga pelvis. Fungsi memproduksi sel telur untuk pembuahan, juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Yang bagian eksternal adalah mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, hymen, selaput darah, vulva, perineum. Yang bagian internalnya yaitu ovarium, indung telur, tuba fallopi, rahim atau uterus, vagina, ilang peranakan. Pada bagian eksternal ada mons pubis. Mons pubis merupakan bagian yang terletak di anterior, terdiri dari jaringan lemak, menonjol di atas simfisis pubis dan setelah pubertas ditutupi oleh rambut pubis. Labia mayora. Labia mayora merupakan struktur terbesar genitalia eksterna dan mengelilingi organ lainnya yang berakhir pada mons pubis. Labia minora. Labia minora lebih tipis dan lebih berpigmen, terletak tepat di dalam labia mayora dan mengelilingi introitus vagina dan ostius ureta. Klitoris terletak di antara labia minora di ujung atas, tertutup oleh prespusium. Klitoris sangat efektif peka terhadap rangsangan. Pada bagian eksternal ada hymen atau selaput darah. Hymen merupakan selaput membran tipis yang mengelilingi atau sebagian menutupi lubang atau introitus vagina. Kemudian vulva. Secara kolektif genitalia eksterna disebut vulva
dan berbentuk lonjong. Vulva pada bagian anterior dibatasi oleh klitoris, lateral labia minora, dan dorsal oleh perineum. Yang selanjutnya adalah perineum atau kerampang. Perineum memanjang dari dasar via minora ke saluran anus, berbentuk segitiga yang terdiri dari iritan, ikat, otot, dan lemak. Selanjutnya bagian internal, ovarium atau induk telur. Ovarium adalah tempat organesis terjadi. Ovarium berfungsi sebagai endokrin, yaitu melepas estrogen dan progesteron. Yang selanjutnya adalah tuba fallopi. Tuba fallopi disebut juga saluran telur. Terletak di atas ligamentum latum, memanjang ke lateral uterus dekat ovarium. Yang selanjutnya adalah rahim atau uterus, merupakan organ reproduksi wanita yang bertanggung jawab atas beberapa fungsi dalam proses implantasi tumbuh dan berkembangnya janin. Yang selanjutnya adalah vagina atau liang peranakan. Vagina atau liang peranakan merupakan salah satu akhir dari saluran kelamin wanita. Terdapat di dalam vulva, memiliki 3 lapisan. Bagian luar dilapisi jaringan ikat longgar, bagian tengah dilapisi otot polos, dan bagian dalam dilapisi epitelium squamosa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan seputar anatomi fisiologi organ reproduksi pada wanita dan pria. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.